Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat terus ya. Perkenalkan, nama Ibu Dia. Pada tema 2 sub tema 1 pembelajaran 2 kali ini kalian akan belajar bersama Ibu. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan nantinya dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum lanjut, kalian selama belajar di rumah, apakah kalian masih ingat salam PPK dan tepuk PPK? Nah, mari kita melakukan bersama-sama salam PPK dan tepuk PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, setelah kita melakukan salam PPK dan tepuk PPK, kita lanjut ke materi. Kemarin kita udah belajar pembelajaran 1 tentang dongeng. Hari ini pada pembelajaran 2 kita akan belajar tentang dongeng. Apa kalian sudah siap dan semangat untuk pembelajaran hari ini? Nah, jangan lupa kalian siapkan buku dan simak video pembelajaran hari ini. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar apa itu dongeng. Ada yang masih ingat apa itu dongeng? Ya, dongeng adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Pada halaman 11, pada buku siswa, coba kalian lihat, di situ ada dongeng sebuah pohon dan pengembara. Mari kita baca bersama-sama ya anak-anak dongeng tersebut. Pengembara dan sebuah pohon, pengarang Aesop. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, kalian sudah membaca kan apa itu dongeng pengembara dan sebuah pohon? Pastinya kalau kalian sudah membaca, kalian paham siapa saja tokoh dalam dongeng tersebut. Ya, tokoh dalam dongeng pengembara dan sebuah pohon yang pertama ada 2 pengembara. Lalu yang kedua ada sebuah pohon besar. Ada yang tahu tidak sifat dari kedua tokoh tersebut? Yang pertama, sifat dari 2 pengembara adalah mereka suka mencela. Lalu yang kedua, sifat dari sebuah pohon besar yaitu sifatnya baik. Nah, setelah tadi kita mengetahui tokoh dan sifat dari dongeng pengembara dan sebuah pohon, sekarang kita akan mencari pesan yang terkandung dalam sebuah dongeng. Apakah kalian sudah tahu bagaimana cara mencari pesan yang terkandung dalam sebuah dongeng? Nah, yang pertama kita akan mencari pesan yang terkandung dalam sebuah dongeng itu biasanya
pesan itu terdapat pada bagian akhir cerita. Lalu yang kedua, biasanya pesan itu berisi kalimat-kalimat yang positif, berupa nasihat atau ajakan hal yang baik. Setelah kita mengetahui cara mencari pesan yang terkandung dalam sebuah dongeng, kita bisa simpulkan bahwa pesan yang dapat diambil dari dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon ini apa? Ada yang tahu? Ya, yang pertama, kita harus menghargai dan menghormati orang lain. Yang kedua, kita juga harus bersyukur terhadap makhluk hidup, terhadap makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, kita tidak boleh menjelekkan atau menghina orang lain. Kita mendengar dan menyimak dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon, kita harus selalu belajar untuk bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Benny, ayah Benny, dan ibu Benny. Benny bertanya kepada ayahnya, "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" Ayah Benny menjawab, "Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur." Lalu Benny bertanya kembali, "Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya?" Lalu ayah Benny menjawab, "Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong." Benny bertanya kembali, "Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya?" Ayah menjawab, "Ya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia." Lalu Ibu Benny membantu menjawab pertanyaan Benny. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Lalu Benny bertanya kembali. Ayah menjawab, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan, kita memberi makan atau minum hewan-hewan itu. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, itu tadi percakapan Benny, ayah, dan ibu tentang sikap atau cara bersyukur kepada sesama makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, perilaku bersyukur itu merupakan contoh sikap orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur, ada yang tahu tidak apa? Ya, orang yang tidak bersyukur itu biasanya disebut dengan orang yang sombong. Anak-anak, pada buku tema 2 halaman 15, coba kalian buka. Di situ ada beberapa pertanyaan tentang teks dialog yang tadi telah kita simak, yaitu tentang Benny, ibu, dan ayah. Oke, kita jawab bersama-sama ya. Pertanyaan yang pertama, untuk apa kata terima kasih diucapkan? Pastinya kata terima kasih diucapkan adalah sebagai bentuk wujud rasa syukur. Lalu yang kedua, apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Ayo, apa? Pastinya hati menjadi lebih tenang dan kita juga bisa merasa senang. Dan yang ketiga, tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kalian lakukan atau yang pernah kalian lakukan. Nah, di sini kalian jangan lupa tulis pengalaman kalian berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kalian lakukan. Nah, tidak terasa kita sudah di akhir pembelajaran. Kesimpulan pembelajaran untuk hari ini adalah kita sebagai manusia harus selalu menghargai, menghormati orang lain. Nah, selain itu kita juga harus selalu bersyukur dan selalu mengucapkan kata terima kasih kepada orang. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa agar
ilmu yang kita dapatkan hari ini semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ibu pimpin ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, semoga kalian selama belajar di rumah tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa terus semangat. Sekian dari pemaparan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.